kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Sofi, dan rekan saya, Eni. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa, Sofi? Kali ini kita akan membahas terkait integritas personil dalam penerapan ISO 37001. Pada video sebelumnya, sudah pernah dibahas terkait standar ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. ISO 37001 2016 merupakan standar internasional yang memberikan syarat-syarat yang perlu dikembangkan menjadi suatu sistem manajemen anti penyuapan dalam suatu organisasi, sehingga praktik-praktik yang mengarah kepada penyuapan dapat dideteksi, dicegah, dan ditanggulangi secara efektif. Saat ini, tindak pidana korupsi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Transparansi Internasional merilis hasil survei tahun 2021 bahwa Indonesia meraih indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index atau CPI sebesar 38 atau hanya naik 1 poin dari capaian sebelumnya dan masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43. Pemberantasan korupsi memang perlu dilakukan secara menyeluruh dan juga mendasar. Hal itu perlu dilakukan dengan membangun integritas seluruh komponen bangsa, mulai dari penyelenggara negara, pelaku usaha, dan juga masyarakat luas. Integritas merupakan bagian dari keutamaan atau kebijakan, virtu, yang mendorong setiap individu yang memilikinya untuk melakukan partisipatif terbaik, mewujudkan kehidupan bersama yang baik atau the good life. Integritas selalu dikaitkan dengan moral, yaitu sesuatu norma baik dan buruk. Pada seorang manusia, integritas tercermin dalam perilaku dan alasan dari setiap tindakan yang dilakukan. Sedangkan pada suatu institusi atau organisasi, integritas merupakan suatu pertanggungjawaban atas seluruh proses bisnis yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Baik pada seorang manusia maupun pada suatu organisasi, integritas menimbulkan daya dorong untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan atau common good. Karena arahnya secara substansial persis berlawanan dengan korupsi, integritas tidak hanya secara empiris mencegah korupsi, melainkan secara logis niscaya menangkal korupsi. Pada standar ISO 37001, integritas tertuang dalam klausal 7.2 tentang kompetensi. Berdasarkan klausal 7.2.1, organisasi harus 1. Menentukan kriteria kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai. Yang kedua, mengevaluasi pemenuhan kriteria kompetensi. Dan yang ketiga, jika ada personil yang belum berkompetensi, maka harus mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi dengan melakukan training, magang, rotasi, dan lainnya. Dan berdasarkan klausul 7.2.2, organisasi harus pertama, mewajibkan personil mematuhi kebijakan anti penyuapan dan sanksi jika melanggar. Kedua, memberikan sosialisasi atau salinan ataupun akses tentang kebijakan anti penyuapan kepada personil. Ketiga, memberikan perlindungan kepada personil yang melaporkan tindakan pelanggaran. Yang keempat, melakukan uji kelayakan sebelum penempatan seseorang. Dan yang kelima, seluruh personel dengan resiko penyuapan di atas batas rendah harus mendeklarasikan kepatuhan anti penyuapan dengan fakta integritas. Betul sekali, Sofi. Jadi, untuk menjadi personil yang memiliki kompetensi yang berintegritas dapat dilakukan dengan cara organisasi harus menerapkan prosedur-prosedur berikut, seperti mewajibkan seluruh pegawai, baik itu PKWT maupun PWTT, patuh terhadap kebijakan sistem manajemen anti penyuapan. Yang kedua, menyediakan akses dan pelatihan kebijakan anti penyuapan. Dan yang ketiga, mengatur tindakan disiplin bagi personil yang melanggar kebijakan anti penyuapan. Dan yang keempat, mewajibkan pegawai untuk menandatangani fakta integritas secara periodik sebagai bentuk deklarasi anti penyuapan.
Berikut ini salah satu contoh fakta integritas yang dimiliki oleh Cognoscenti Consulting Group untuk mendeklarasikan anti penyuapan. Selanjutnya, yang kelima, organisasi juga dapat melakukan uji kelayakan personil saat melakukan proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan juga pemindah tugasan ke posisi yang memiliki resiko penyuapan. Dan yang terakhir, mewajibkan untuk melaporkan jika ada tawaran, kecurigaan penyuapan, atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan. Dengan adanya kompetensi yang sudah ditunjang oleh organisasi, diharapkan dapat meningkatkan integritas personil, sehingga keinginan atau intention untuk melakukan tindakan korupsi semakin berkurang. Hal ini hanya bisa dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang melalui proses pendidikan. Jika pembangunan integritas adalah mengurangi niat atau intention tindakan korupsi, maka pembangunan sistem manajemen anti penyuapan adalah upaya membatasi sehingga tindakan penyuapan yang korupsi tidak dapat dilakukan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih dalamnya tentang integritas personil dalam penerapan ISO 37001, kalian bisa membaca di dalam buku yang berjudul Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001-2016, karya Martinus Tukiran, Eni Susilowati, dan Imam Mahriansah. Untuk pemesanan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar dan kalian juga bisa pesan di e-commerce. Terima kasih.